Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mei? Alhamdulillah sehat. Bu Mei, Nggih. ini seperti yang kemarin ya, dan kita sudah sepakat kita akan melaksanakan observasi pembelajaran. Nah, bagaimana Bu Mei siap untuk hari ini? Siap. Tapi jangan khawatir, observasi ini bukan berarti saya menilai, tapi observasi ini digunakan kita berdua bersama untuk membantu nanti proses pembelajaran yang kami lakukan. Selama ini sudah baik, kita tingkatkan lebih baik. Nah, untuk hari ini kita akan observasi kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. 4. Tentang kebinekaan Indonesia. Mungkin Bu Mei bisa menyebutkan tujuan pembelajaran yang diambil untuk hari ini? Untuk hari ini sudah masuk beberapa pertemuan ya Pak. Jadi untuk hari ini adalah tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keberagaman agama di Indonesia secara kritis. Oke, itu tujuan pembelajarannya mungkin cukup menarik sebenarnya. Terus untuk tujuan pembelajaran ini yang hari ini akan dikembangkan oleh Bu Mei apa saja mungkin? Area pengembangan dari apa namanya tujuan pembelajaran ini? Yang jelas karena tujuannya tadi adalah keberagaman agama. Jadi di sini ditekankan anak-anak bisa membedakan macam-macam keberagaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia mempunyai 6 agama, sehingga nanti anak-anak harus bisa membedakan kitabnya apa, kemudian hari besarnya apa, tempat ibadahnya apa, seperti itu. Dan anak bisa tahu perbedaan dari macam-macam agama yang ada di Indonesia. Untuk pengembangan ini tentunya Bu Mei menulis dalam proses pembelajaran kali ini. Bu Mei menggunakan strategi apa yang sudah disiapkan? Hari ini saya mencoba menyiapkan metode yang saya pakai problem discovery learning ya Pak. Iya, dengan model pembelajaran project based learning. Ya, PJBL. Jadi anak-anak nanti membuat project. Hasilnya nanti mereka membuat peta konsep. Namun saya meminta anak-anak untuk memilih prosesnya. Mereka mau membuat manual dari kertas manila atau membuat dari Canva berupa presentasi maupun video boleh. Sehingga di situ nanti bisa terlihat diferensiasi prosesnya seperti itu. Pembelajarannya berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Sangat menarik sekali. Oke, terima kasih Bu Mei untuk observasi ini. Mungkin sudah cukup tentang tujuan pembelajaran, areanya. Setelah ini saya ikut Bu Mei ke kelas ya. Kita akan melaksanakan kegiatan observasi ini. Kalau aja Bu Mei ya. Terima kasih. Nanti silakan ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Masih semangat puasanya? Sehat semua ya hari ini. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran, tadi sudah berdoa ya pagi. Nah, Bu Mei absen dulu. Yang tidak masuk ada ini. Masuk semuanya? Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran silahkan dicek kebersihannya dulu di mejanya, di dalam kolong masih ada sampah panjang ya. Kemudian buku paket, kemudian alat tulis semuanya disiapkan di meja. Pakai PKN, buku tulis, alat tulis semuanya siap.
ini ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungan. Oke? Ini penilaiannya, biar kalian tahu. Jadi hari ini kita ada dua penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Penilaian individu nanti bisa dalam proses tanya jawabnya seperti tadi yang Bumi lakukan, ya. Tuh, yang kedua nanti ada tugas individu, kemudian ada tugas kelompok. Sebelum masuk ke pembelajaran, nyanyi bisa ya, biar semangat. Soalnya nek poso ben gak lemes. Oke? Pernah ada yang tahu lagu itu tugas belum? Oke, kita nyanyi dulu. Ya semangat ya. Sing ngerti nyanyi. Mana sing gak nyanyi tak nyanyi dhewe. Nah, Esa, semangat ya, paling ngantuk ya. Oke, jadi kemarin tadi kita sudah membahas tentang apa yang kita bahas di bab kemarin deh. Jadi kita juga sudah mengirim link YouTube ya tadi tentang keberagaman. Nah, hubungannya apa dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Jadi hari ini tadi kan kita akan membahas tentang lingkungan fisik daerah ya. Ya. Nah, di sini apa saja ciri-ciri fisik di lingkungan kalian? Kira-kira. Oke. Lingkungan fisik di daerah kalian. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita pengen tahu. Di Sidoarjo khususnya. Kita kan mulai Sidoarjo ya. Oke. Ada yang tahu lingkungan fisik di daerah kalian? Angkatan. Angkatan. Ya. Kelompok 3 ya. Mbak siapa namanya? Mbak Bila. Apa Mbak Bila? Kota Petis. Benar nggak? Sidoarjo dikenal dengan kota Petis. Oke, kita bebas Mbak. Ada lagi? Ya. Mbak siapa namanya? Hah? Mbak Putri. Oh iya. Lumpur Lapindo ya? Oke, jadi kita sekarang lagi itu dulu musibah tapi menjadi ikon kita sekarang ya, Lumpur Lapindo. Oke, tepuk tangan buat Mbak Putri. Nah, supaya lebih dalam, lebih luas lagi kita sudah membahas beberapa lingkungan fisik yang ada di daerah kita. Nah, kita mempunyai ciri lingkungan fisik yang berbeda-beda di setiap daerah. Ya. Apa sih lingkungan fisik itu? Nanti kita bahas. Sekarang kita ada tugas kelompok dulu. Ya, ini langkah kerjanya nanti. Ini sudah kelompokan sesuai dengan pelajaran Pancasila yang sudah berdebat kemarin ya, kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, ya, 5 dan 6. Oke. Setelah ini, Bumi akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa kepada kalian.
2-nya untuk kelompok 4, 5 dan LKPD ketiga itu untuk kelompok 5 dan 6. Kenapa kok berbeda? Nanti akan kita bandingkan ketika presentasi. Jadi ada yang satu presentasi, kelompok yang satunya sebagai pembanding ya. Gitu ya. Nah, setelah nanti Ibu berikan LKPD, silahkan kalian mencari informasinya dari buku boleh, dari internet boleh, dan juga dari link-link YouTube atau lainnya boleh, ya. Atau kalian punya buku referensi lain boleh dikeluarkan. Nah, untuk sekarang karena Bu Mei himbau mencari di internet, walaupun kesepakatan kelas kita tidak boleh pakai HP sekarang, boleh keluarkan HP-nya dulu semuanya. Tapi untuk mencari informasi, nanti kalau sudah, ya, Bu Mei hanya kasih waktu 15 menit saja. Tidak lama ya. 15 menit cukup? Oke. 15 menit kalian mengerjakan. Setelah 15 menit nanti presentasi. Oke. Maju ke depan tiap kelompok. Oke, boleh bagikan dulu. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo dicari, Mas. Ya, sambil temannya nulis, sambil kalian mencari informasinya. Di internet boleh ya, tapi buku dibaca dulu. Ada. Ya, nanti kita selesai jam 10.40 ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Yang keras suaranya ya. Yang lainnya didengarkan, tidak boleh ngomong dewe. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan ciri lingkungan fisik flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Ciri lingkungan fisik seperti pantai pasir putih, lumpur panas yang meletup-letup, air terjun dadakan, sungai batu-batuan. Sebutkan flora di wilayah Indonesia. Bunga kenangan, inang merah, lontong bas, anggrek hitam. Fauna di Indonesia: burung perkutut, gajah Sumatera, ikan belida, dan komodo. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar sebelum selesai kita beri tanggapan dulu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi teman tadi menjelaskan ciri fisik di LKPD 1 ya Pak ya? Ya. Itu yang ada di depan ya. Ciri fisik lingkungan fisik ya di daerah-daerah. Tadi disebutkan ada api yang meletup-letup. Kemudian ada apa
tadi tadi Pak? Pantai Pasir. Oh ya, pantai pasir putih dan lainnya. Kemudian flora. Flora ini berarti apa? Tumbuhan, betul. Tumbuhan yang ada di wilayah Indonesia dan juga fauna tadi disebutkan temanmu. Mungkin ada yang mau menambahkan jenis flora atau fauna? Oh ya, kelompok 1 silakan. Mengembangkan jenis flora yang ada di wilayah Indonesia. Apa? Harimau Sumatera, jalak Bali, ikan pesut, dan ikan bilis. Oke, ini tambahan dari kelompok 2, nggih. Ada fauna, ada ikan pesut ya. Ada ikan bilis. Terus ada lagi jalak Bali. Ada harimau Sumatera. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ada lagi yang mau menambahkan tanaman yang ada di Indonesia, flora daerah khas ya, yang khas di daerah ada? Iya Mbak. Bunga bangkai dari mana Mbak? Tahu? Oh iya. Tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Tadi sudah ada tanggapan tambahan dari teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah presentasi. Ada lagi yang mau presentasi? Dari LKPD 2 atau LKPD 3? Silakan. Perwakilan kelompok saja, nggak apa-apa ya. Satu lagi. Masih ada waktu. Iya Mbak, silakan. Kelompok 3. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ini Ayo. Ayo Mbak. kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang lingkungan fisik. Dari kedudukan ciri khas lingkungan di suatu daerah, nama daerah, Purwodadi, ciri khas lingkungan, lumpur panas yang menutup Ayo langit. dengarkan. Madura, api yang abadi dari tanah. Natuna, Kepulauan Riau, ciri khas lingkungan, batu-batu besar dari pantai. Belitung, Bangka Belitung, batu besar yang berbentuk tertentu. Sidoarjo, ciri khas lingkungan, lumpur lapindo. Sudah? Oke. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Tadi ada 5 ya Mbak ya? Ada 5 daerah dan ciri khas fisiknya. Tadi Bunga dengar ada Madura yang memiliki api abadi. Ya. Kemudian, apa Mbak? Oh, dari Madura juga ya? Oh, ada dari kelompok berapa tadi 5? Sekarang yang lagi ikonnya Madura, jembatan Suramadu, gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Ada lagi? Yang mau menambahkan? Iya Mas, kelompok 4. Oke, Gunung Lereng Gunung Bromo ada khasnya yaitu gurun pasir ya. Jadi di sana ada gurun pasirnya. Yang pernah ke Bromo? Nggak pernah, nanti ini harus besar ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 4. Sudah, silakan ditutup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Untuk presentasinya kita lanjutkan minggu depan. LK-nya tadi dikumpulkan dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi biar nggak hilang, dikumpulkan ya semuanya. Silakan.
Dari LK-LK yang sudah kalian kerjakan tadi, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran yang kita dapat hari ini ya. Apa yang pertama? Apa tadi? Kita mengenal apa? Angkat tangan. Apa? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ya Mbak, namanya siapa? Siapa? Kaila? Ya. Mengenal ciri fisik lingkungan apa saja tadi? Oh iya, di daerah-daerah gitu ya. Oke, di pertama. Oke, itu ya tadi yang disebutkan sama Mbak Kaila. Yang pertama, kita hari ini mempelajari tentang lingkungan fisik di Indonesia yang sangat beragam. Mulai dari ada dataran rendah, ada pegunungan, ada pantai. Dari situ juga memiliki ciri yang bermacam-macam. Tadi ada pantai yang memiliki batu-batu besar. Iya, tadi ya. Di mana tadi? Riau ya, Riau tadi. Ya. Kemudian ada pegunungan yang memiliki api yang meletup-letup tadi di Purwodadi, gitu ya. Oke. Kemudian tadi kesimpulan yang kedua, setiap daerah memiliki ciri khusus yang menarik dan membedakan dari daerah lainnya tadi. Dan yang terakhir, ternyata Indonesia itu memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Sudah untuk lebih Bumi pengen tahu kalian sudah paham apa enggak tentang pembelajaran hari ini? Silahkan dibuka halaman buku paket ya, halaman 95. Itu ada tugas siswa aktif. Untuk tugas individu kalian, oke, silahkan dikerjakan nanti di rumah. Siswa aktif halaman 95 di buku tulis, oke, dikumpulkan minggu depan. Kemudian minggu depan silakan dipelajari subbab selanjutnya, yaitu menghargai budaya lokal. Udah ya. Nah, ini untuk penugasan individu yang siswa aktif tadi ya. Di buku kalian masing-masing sudah ada. Kemudian minggu depan kita mempelajari tentang menghargai budaya lokal. Oke, sebelum Bumi tutup tadi, bagaimana kesan untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan? Mungkin ada yang kurang. Menurut kalian, silakan. Apa? Seru, terima kasih. Ada lagi? Menyenangkan. Oke ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah bersemangat untuk hari ini. Bumi akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Bumi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi atau siang hari ini saya mendampingi Pak Devi Mugiono CGP Angkatan 9 dari kelas 1 96A yang akan melakukan coaching pasca observasi yang nantinya dengan tujuan coaching ini mampu menggali ide dari rekan sejawat yang akan disampaikan, yang akan di coaching oleh Pak Devi. Pak Devi selaku coach dan Bu Messi selaku coaching. Untuk sebelumnya saya silakan ke Pak Devi. Silakan Pak Devi. Terima kasih Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang, pagi sini. Ya, ini kita melanjutkan tentang observasi sebelumnya nih, ya tentang pembelajaran Bumi Sindi di kelas 7 yang kemarin. Nah, hasil dari observasi kelas yang sudah saya laksanakan kemarin ketika Bumi Sindi melaksanakan pembelajaran secara umum sudah cukup bagus menurut catatan saya. Dari penggunaan PBL
yang sudah diterapkan di kelas untuk pendidikan Pancasila dengan membuat produk berbentuk peta konsep. Nah, di sini sebetulnya secara kualitas, secara pembelajaran sudah cukup bagus. Anak-anak juga rata-rata sudah banyak yang termotivasi untuk pembelajaran PPKN ini. Cuma mungkin ada beberapa yang saya perlu garis bawahi, di situ ada sedikit yang harus ditingkatkan. Bukannya salah, tapi ditingkatkan, yaitu ketika penerapan PBL atau Project Based Learning ini, ketika melaksanakan produknya, itu sebagai targetnya kan produk dulu, itu ternyata sepertinya anak-anak mengalami kesulitan ketahuan seperti itu. Mungkin bagaimana yang bisa disampaikan Bu Cindy tentang hal ini? Pelaksanaan pembelajaran kemarin memang untuk waktunya ternyata dalam pembuatan proyeknya anak-anak ternyata masih kurang untuk waktunya sendiri, sehingga belum sampai presentasi seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lebih saya itu lagi pertimbangan lagi untuk proyek yang akan saya laksanakan dengan anak dengan waktu yang dilaksanakan supaya bisa terlaksana seluruh dari proses belajar. Berarti untuk kemarin pembelajaran memang sudah berjalan dengan baik. Cuma ada kendala di PBL, yaitu waktunya. Nah, mungkin kira-kira kalau menurut Bu Messi sendiri, kenapa kok sampai waktu ini bisa menghambat? Jadi anak-anak di sini memang kendalanya adalah kerjasamanya yang kurang. Padahal kerja kelompok ini. Ya. Jadi kerja kelompok di sini masih ada. Ternyata anak-anak ini yang kurang aktif dalam mengerjakan tugas ini, sehingga dalam pengerjaan tugas ini ya masih ada yang itu belum maksimal. Suasananya berarti ada yang masih sepertinya kemarin saya juga ada yang masih menggantungkan temannya seperti itu. Kalau menurut Bu Messi sendiri, kira-kira mungkin apa yang bisa dilakukan supaya anak-anak ini bisa kerjasama dengan baik, sekaligus juga bisa waktunya efektif. Jadi mungkin nanti bisa saya gunakan pendekatan untuk anak-anak sendiri supaya jika kerja kelompok di sini yaitu melibatkan kerjasama sehingga ada pembagian tugas yang jelas. Jadi anak-anak di setiap anggota kelompok ini ada tanggung jawab untuk seperti itu. Berarti nanti Bu Messi akan melakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang mungkin dirasa kurang. Tapi nanti hasilnya anak-anak sendiri akan mampu memaksimalkan kerjasama dalam mengerjakan tugas atau proyek yang sudah ditetapkan sebagai begitu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pasca observasi ini saya kira sudah cukup bagus semuanya, dan kemungkinan apa yang akan dilakukan Bu Messi ini juga akan kedepannya akan menutupi kelemahan ini, memperbaiki kualitas pembelajaran yang sudah Bu Messi dilaksanakan ke depan mungkin lebih bagus lagi. Mungkin boleh saya tahu untuk rencana tindak lanjutnya setelah pembelajaran ini dan ada masukan-masukan dan diskusi kita itu apa nanti? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Devi sudah melaksanakan uji ini, sehingga saya juga tahu kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah dari sini juga seperti tadi kendala-kendala yang saya hadapi bisa saya buat acuan seperti sini untuk memaksimalkan pembelajaran kedepannya. Contoh tadi pendekatan anak-anak yang proaktif, kemudian yang kedua untuk lebih menata lagi di waktu untuk pengerjaan proyek anak-anak. Intinya juga memaksimalkan waktu. Baik, mungkin terima kasih Bu Messi
Cindy atas waktunya. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini, coaching maupun observasi ini bisa bermanfaat bagi Bu Cindy sendiri dalam memberikan pembelajaran bagi saya untuk juga menambah wawasan literasi tentang progres maupun proses pembelajaran yang jelas yang cukup. Oke, terima kasih Bu Cindy atas waktunya. Ya. Mungkin pandangan tidak bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat